Semangat pagi, selamat siang sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dibawakan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat didownload di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan, saya Tami yang akan mandu seminar online hari ini. Seperti biasa, di setiap Kamis siang kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini, kita mengundang Bapak Master Gate Danang Priyadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Pathfinder Director Sertifikat. Karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabarnya bahagia sekali, banyak sahabat dari Ibu Ojo Tauruk, Ibu Niswati dari Gorontalo, Mila, Adito, dan teman-teman yang lain, terutama ada Tami dan Jessica di sini. Begitu, Tami. Oke, siap. Terima kasih Pak Danang atas kehadirannya hari ini. Lalu, sahabat pembelajar, selain Pak Danang, hari ini kita kedatangan seseorang luar biasa lainnya, yakni Ibu Susana Rianasari, SE, MMTR, CMILT. Beliau merupakan seorang konsultan logistik, dosen di ITL Trisakti, relawan atau volunteer Alfi BNPB di bidang logistik, humanitarian, dan kebencanaan. Beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Ibu Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Saya Susana Rianasari. Oke, siap. Salam kenal ya Ibu Susan. Nanti. Oke, siap. Salam kenal ya Ibu Susan sebelumnya. Salam kenal, salam bahagia untuk semua teman-teman di seluruh Indonesia. Dan saya terima kasih sekali kepada Kak Danang yang kebetulan ya kemarin tidak sengaja saya dikenalkan dengan sahabat-sahabat relawan di Cianjur. Kak Danang ini sudah sangat terkenal di sana karena beliau itu sebagai senior yang memang membantu khusus trauma healing, khususnya untuk adik-adik, anak-anak di lapangan. Nah, lewat Indonesia Belajar, beliau memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing. Dalam hal ini mungkin saya masih banyak belajar ya, masih jauh lah, tapi minimal sedikit yang pernah saya lakukan di humanitarian logistik bisa untuk sharing-sharing juga dengan yang lain. Terima kasih loh Pak Danang Priyadi atas waktunya. Sama-sama Ibu. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih juga Ibu Susan atas kehadirannya hari ini. Nah, sahabat pembelajar. Ya. Oke, baik. Sahabat pembelajar, tema seminar online. Saya tuh sebenarnya punya materi nih Pak Danang. Udah saya siapkan, mungkin sambil jalan ya, tapi ini kondisi di ruangan saya, ini kayaknya internetnya lagi unstable gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin Pak Danang memulai dulu membukakan karena beliau senior saya yang harus saya contoh nih, banyak banget pengalaman beliau ya, saya salut banget punya acara tiap minggu dan ini buat keberkahan semuanya ya. Amin. Semoga banyak manfaat untuk teman-teman yang lain yang mendengar dari sharing-sharing dari beliau. Monggo Pak Danang dibuka dulu. Amin. Oke, siap. Terima kasih Ibu Susan atas pemberitahuannya. Hati-hati di Cianjur ya kemarin ya Ibu Susan.
Terima Oke, kasih. baik sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah trauma healing. Jadi, menyembuhkan luka batin atau trauma tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, tema seminar online kita hari ini yang sangat menarik akan kita bahas bersama-sama dengan Pak Danang dan juga Ibu Susan. Jadi, sahabat pembelajar jangan sampai ketinggalan maupun keluar Zoom meeting hari ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom ini atau bisa juga klik raise hand apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Danang maupun Ibu Susan. Nah, baik tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak Danang terlebih dahulu pemaparan mengenai trauma healing. Silahkan Pak. Baik, ibarat ilmu padi ya, semakin berisi semakin merunduk. Nah itu Ibu Susanaria yang sekarang hadir ini. Itu berpengalaman luar biasa dengan gelar yang begitu banyak, artinya wawasan pengetahuan banyak, praktek yang banyak. Jadi kita lebih baik mendengarkan beliau, terutama mungkin pengalaman kemarin di Cianjur mengadakan trauma healing untuk 200 anak. Nah, mungkin dari situ atau dari yang lainnya, silahkan aja Ibu Susanaria langsung untuk sharing. Terima kasih. Terima kasih Kak Danang. Kebetulan Pak Danang Priyadi ini nama khasnya untuk adik-adik ya. Sudah seperti Kak Seto, namanya Kak Danang. Jadi luar biasa, semangatnya selalu muda ya Kak Danang ya. Amin. Baik, saya coba sharing ini sambil menunggu materi saya terdownload. Seperti yang disampaikan Kak Danang, alhamdulillah sih setiap 2 minggu sekali saya berinisiatif dengan teman-teman. Kebetulan kami punya seperti apa ya, komunitas seperti itu. Komunitas perempuan di bidang transportasi dan logistik. Namanya IWTL, Indonesia Women in Transport and Logistics. Sejak terjadinya gempa pertama kali yang lalu, 21 November ya, 2022 yang lalu, selang berapa minggu memang kami harus mengumpulkan karena memang, ya masuk, maaf sebentar ya. Ya, oke. Ini gabung aja. Nanti ya. Kita kebetulan punya wadah namanya CSR yang memang selalu memberikan bantuan kepada teman-teman di lingkungan kita, khususnya dan umumnya di seluruh Indonesia apabila ada kegiatan. IWTL ini sudah masuk ke tahun kedua dan kita sejak adanya beberapa kegiatan sosial, misalnya dulu banjir di Jakarta gitu ya, terus ada banjir di Karawang, ada juga waktu itu beberapa kegiatan gempa gitu ya, kita berusaha untuk turun. Tapi kita lebih efektif kemarin waktu di Cianjur, kita per 2 minggu sudah melakukan turun ke lapangan. Dan kita ini meskipun wadah ini menampung hampir 300 para perempuan seluruh Indonesia, para mbak-mbak ini panggilannya mbak ya, Kak Danang di sana di komunitas kita tuh panggilannya mbak. Mau anggotanya dari yang adik-adik masih lulus SMA sampai ibu-ibu senior yang sudah sepuh, yang udah 75, 80 pun ada. Tapi kita selalu mengencourage, mengempowering sesama. Nah, kita membuka dompet peduli, poskonya kebetulan di kantor saya di Cibubur di Raffles Hill ya. Dan kita membuka untuk umum, dan ini memberikan kesempatan kepada teman-teman semuanya yang mau turun, monggo. Jadi tidak dipaksa, karena memang setiap 2 minggu kita turun ya. Artinya kadang berangkat berdua pun oke, kadang berempat, kadang banyak gitu ya. Tapi tetap kita menyasar. Kebetulan kita buka posko nih Kak Danang di Cicedil, bekerja sama dengan beberapa adik-adik Karang Taruna di sana, salah satunya beberapa mahasiswa di Cianjur yang rumahnya rata. Jadi saya juga sangat tersentuh juga adik-adik ini meskipun dia
mendapatkan musibah, mereka tetap semangat untuk menggalang adik-adik di sana, mengumpulkan sekolah di sana dengan tempat yang seadanya. Dan di Cedil ini ada beberapa organisasi juga yang bekerja sama. Salah satunya yang dikelola Kak Danang ya. Saya tahu beberapa juga beliau mengisi di sana. Terus kemarin kebetulan pas mau turun bareng timnya Kak Danang, beliau sedang ada acara di Jakarta sehingga saya bersinergi dengan beberapa teman yang lain. Banyak ya di sana, ada dari beberapa komunitas, organisasi, ada MUI, ada petualang, dan lain-lain. Tapi intinya, apapun itu, Bapak Ibu, kita harus meniatkan hati kita dengan tulus. Nggak perlu, kalau orang Jawa bilang, orang milih-milih ya, kita nggak pilih-pilih. Jadi apapun, saat kita turun, ya kita mencoba mendata. Sebisa mungkin, meskipun pos-posko kita di Cicedil ya, di Cugenang itu yang menurut data adalah tempat yang pusat sesarnya paling besar, dekat Tapal Kuda juga ya, itu perkembangan sekarang sebenarnya sudah nggak boleh didirikan untuk pemukiman, maksimum paling untuk taman atau tempat pertanian. Dan saat ini Kak Danang, kalau melihat lokasi di sana, pemerintah sudah mulai membuldoser, mereka dibikinkan tempat-tempat tinggal ya, walaupun sederhana, dan kita turut mendoakan kepada pemerintah supaya bisa segera membantu masyarakat di sana untuk segera membangun. Karena kalau melihat kondisi gempa, kita tahu semua membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga trauma itu membutuhkan waktu juga pelan-pelan untuk masyarakat di sana diajak ya, supaya mereka tidak terlalu drop, tidak down, dan tidak terlalu traumatik seperti itu, khususnya anak-anak ya, adik-adik, karena butuh waktu yang cukup panjang. Pembangunannya aja butuh infrastruktur yang tidak murah juga. Tapi yang jelas, setiap kegiatan yang kami turun, ya kadang seminggu sekali juga ada teman-teman lain juga, siapapun mereka, berapapun nilainya yang mereka ingin sumbangkan, kita selalu antar. Dan Kak Danang, saya bersama suami saya, Eri Widayaka, ya, kami selalu menyempatkan juga keliling bagi teman-teman mungkin di antara keterbatasan mereka, ya, karena mereka belum tentu bisa turun semua, Pak. Jadi Bapak Ibu, apabila mungkin Bapak Ibu punya sedikit rezeki, tidak banyak, apapun itu, kemarin juga ada yang cuman nitip 5 handuk, ada yang nitip 1 box ini, ada yang kadang cuma nitip 1 bungkus baju pantas pakai, alat ibadah, kita kumpulin. Dan kita nggak perlu lama-lama, kalau ada muter ya, seminggu bisa turun. Jadi kita jalanin itu dengan rasa gembira, bahagia. Kebetulan memang lokasinya kan tidak terlalu jauh dari kami di Cibubur ya, 2-3 jam perjalanan ke sana. Jadi setiap langkah menuju ke sana kita niatkan karena ridho Allah, dan kita berniat juga untuk berbagi dengan teman-teman, walaupun kita nggak bisa bantu banyak-banyak ya. Mungkin seberapa yang teman-teman bisa kumpulkan, di desa satu butuh ini. Mungkin minggu depan di desa yang lainnya butuh ini. Kemarin saya punya pengalaman nih teman-teman, saat awal-awal mula ya, itu kami juga bersinergi dengan komunitas petualang, Mas Gio Raya namanya yang punya itu. Mereka mengumpulkan teman-teman crosser yang punya motor seperti itu kan, membantu untuk mengangkat barang-barang bantuan sampai ke titik-titik atas ya, mungkin perkebunan teh yang atas-atas itu yang tidak bisa dilewati mobil gitu kan. Terus daerah lain yang mungkin orang selama ini hanya berpusat di Cugenang karena memang paling parah di Cugenang, tapi ternyata di wilayah-wilayah lain pun masih banyak ya, masih banyak juga yang membutuhkan, dan itu ya ikut miris juga. Mungkin Kak Danang lebih paham ya, yang juga udah sering turun ke sana. Di antara orang tua, di antara tenda-tenda yang sebenarnya juga dalam kondisi tidak sempurna ya,
apalagi beberapa curah hujan kemarin cukup tinggi, kita lihat sendiri kalau turun udah basah semuanya di bawah. Jadi waktu itu saya kebetulan ditunjuk oleh Asosiasi Logistik dan Freight Forwarding Indonesia, ALFI. Kita kerjasama dengan BNPB, ada poskonya di Pendopo, itu juga mendata masyarakat yang membutuhkan untuk palet-palet di bawah itu loh. Ya kalau mau awet tuh pakai yang plastik ya, palet plastik. Kalau kayu nggak bisa bertahan lama. Dan itu sampai sekarang pun kadang ada masyarakat yang masih telepon, saya hanya bisa nyumbang 4 palet, tidak apa-apa. 4 palet paling berapa ya? 400.000 gitu kan. Atau cuma 100.000 sekedar beras berapa kilo, it's okay ya. Meskipun kita tahu Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua yang tercinta, ada gudang-gudang yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tapi kita tahu itu juga tidak mencukupi, sehingga banyak sekali posko-posko swasta yang berdiri, dan kita juga ada di suatu grup, Kak Danang juga ikut mungkin di situ ya, yang memang setiap hari TikTokan sampai hari ini, memberikan perkembangan sejauh mana, butuh apa di desa ini, sampai kemarin ada yang di Bubulat atau apa ya, yang ada ibu-ibu melahirkan di atas daerahnya cukup jauh gitu ya, dan itu butuh obat yang harus segera diantar. Alhamdulillah kita kirim itu langsung saat itu dari Asosiasi Farmasi Indonesia langsung mengirimkan 30 macam obat, terus ada juga tenda, ada makanan, mereka naik motor langsung naik gitu ya. Jadi itulah gunanya connectivity, gunanya networking dari teman-teman ya. Mungkin awalnya kita nggak kenal, sehingga kita sekarang jadi berkenalan. Dimanapun berada, saya hanya menghimbau kepada saudara-saudaraku tercinta di grup ini ya, jangan pernah hitung-hitungan dalam berbuat baik, teruslah berbuat baik, dan hanya Tuhan yang tahu lah ya, kalau kita ini ibaratnya semampunya diberi kesempatan untuk bisa sharing ya, kali ini kita bisa berbagi, semampunya kita bisa saling encourage sesama, kita lakukan. Nah kayak kemarin ya, kebetulan dikumpulin ada 200 anak-anak gitu ya. Ya kasihan juga, meskipun ada daerah yang tidak tersentuh karena dia di luar Cugenang. Kemarin kalau nggak salah di Cibeber, Cilaku itu jauh dari Cugenang. Tapi ada 100 sekolah madrasah yang hancur gitu kan. Dan di situ ada sekitar hampir 150 anak-anak sekolah. Mereka tidak bisa sekolah karena sekolahnya hancur. Nah, kemarin Bu, bisa nggak kita dicarikan ini tenda? Ya, dengan networking yang ada, saya telepon sana kemari, saya share di grup. Alhamdulillah, selang berapa hari mereka dikirimin tenda besar seperti itu ya, yang bisa memuat banyak anak. Terus juga kadang teman-teman dari berbagai pabrikan juga menyumbang lewat beberapa mungkin organisasi ya, mungkin Kak Danang juga sering lah ya menerima bantuan seperti itu yang harus disalurkan kepada yang berhak. Intinya memang kalau kita nggak turun, kita nggak lihat langsung, ya kita nggak bisa merasakan. Oke, baik. Mungkin ada kendala dari Ibu Susana. Jadi kita tunggu sebentar ya, sahabat pembelajar. Ya. Bagaimana? Oke. Oke, siap. Iya, oke. Bisa mendengar ya, mendengar suara saya ya? Iya, kedengaran Ibu Susana. Ya, saya lanjutkan tadi sampai mana ya? Saya sebenarnya mau share banyak foto-foto kegiatan dari awal sampai hari ini dan besok juga. Saya mendadak, monggo Mbak Niswati, nggak apa-apa. Mungkin sharing-sharing ya, kebetulan dari dulu nih Pak Danang dan teman-teman, nggak tahu ya, meskipun saya profesional bekerja di perusahaan internasional freight forwarding ya, pengiriman barang-barang ekspor, impor secara internasional di berbagai negara,
bidang transportasi. Cuman ini panggilan hati untuk hal-hal yang terkait dengan yang berhubungan dengan seperti ini itu sudah mungkin dari kecil ya, dan setiap kegiatan saya selalu mengikuti, dari kegiatan dulu pramuka, dokter kecil, sampai saya kuliah di resimen mahasiswa, di senat, di kuliah juga ada organisasi peduli alumni, itu masih terus digalakkan. Dan nggak tahu ya, mungkin memang sudah panggilan. Saat ada sesuatu yang mungkin saya bisa turun, saya selalu upayakan turun, Bapak Ibu. Dan itu saya nggak merasa terbebani, saya enjoy. Mungkin kadang ada teman yang, Mbak Susan, kamu nggak capek? Dari tiap minggu ke sana mulu, ngapain? Gitu kan. Gimana ya? Saya merasa enjoy dan saya nggak merasa itu bagian dari hal yang membebani. Saya pikir kalau kita bisa turun itu ada bagian keluarga kita, saudara kita yang ada di belahan bumi yang lain barangkali ya, di tempat yang lain yang mereka sebenarnya kalau ngobrol gitu mereka sering sharing cerita gimana waktu kondisi kemarin gempa di Cianjur, rumahnya sampai terombang-ambing, ada yang di sebelahnya masih berdiri kokoh, sebelahnya sudah ambruk. Jadi lucu nih Kak Danang dan teman-teman. Kalau kita turun ke sana itu memasuki kota Cianjur itu sepertinya santai, aman-aman saja, nggak ada apa-apa gitu ya, sudah membaik gitu ya. Tapi kalau kita masuk ke dalam lagi, itu kita akan lihat satu desa dengan kondisi ada yang ambruk itu mengerucut ya, di tengah-tengah gitu ambruk semua rata dengan tanah, tapi di samping-sampingnya itu masih berdiri kokoh, masih raih. Jadi memang so unik ya, mungkin yang lebih paham para ahlinya ini ya, para ahli seismik, orang BMKG ya, ESDM seperti itu. Tapi intinya gini Kak Danang, kalau dalam trauma healing itu kita nggak boleh sembarangan juga ya Kak Danang ya, memang trauma healing ini memang case-nya harus ada psikolog, harus ada dokter yang memang ahli di sana. Nah kita ini sebagai relawan hanya mungkin kita dibekali ya dengan training, sertifikasi, mungkin Kak Danang nih jagonya ya, saya aja mau daftar ke beliau juga nanti. Nah, seperti itu. Jadi kita ngikuti aturan standar yang memang mereka siapkan. Di 3 desa itu, masing-masing 100 anak itu, kita keliling ya dalam 1 hari itu, sudah ada tim dari ID Jawa Barat kemarin, ada psikolognya, ada dokternya, terus kami yang menyiapkan bantuan-bantuannya, dibantu juga, alhamdulillah kita minta bantuan ambulan, dibantu ada 2 ambulan, dan kemarin itu alhamdulillah juga ada bantuan obat-obatan dari Wahid Institute kalau nggak salah, Wahid Foundation ya, terus ada obat-obatan, terus ada juga yang lain juga. Jadi kita sementara melakukan trauma healing. Di sisi yang lain, tim dokter dan para medis melakukan pengobatan gratis. Jadi alhamdulillah antusias Bapak Ibunya, mereka sabar untuk berobat sambil menunggu giliran karena memang kondisinya mereka butuh untuk berobat, walaupun mungkin vitamin, obat-obatan sakit kepala, mereka juga ada yang gatal-gatal dan lain-lain. Nah, sisi lain kita ada tim trauma healing. Yang jelas di trauma healing itu kan kita mengajak adik-adik untuk bisa kuat, untuk mau memulihkan lagi kondisi intern di hati dia ya, yang mungkin berkecamuk banyak traumatik, ada yang mungkin sulit melupakan, terus ada yang mereka akhirnya saat diisi dengan permainan yang lucu, ada teman juga yang anak-anaknya memang lucu, menyampaikan itu, mereka bisa tertawa terbahak-bahak, itu rasanya senang gitu ya. Sedikit berbagi dengan menghibur mereka itu senang sekali. Menggambar, melipat, membuat mainan-mainan, terus kita juga ajak mereka untuk aktif gitu ya. Nanti kita kasih hadiah, mereka tuh senang banget. Yang jelas kemarin pun ada yang sudah rambutnya panjang-panjang, kebetulan kita bawa nih Kak Danang, dari teman relawan tuh ada yang dari salon itu, oke, Mbak Susan, aku mau motong rambutnya deh, apa yang bisa saya bantu. Jadi di sana pun mereka juga antri ya,
potong rambut sampai rapi, bersih seperti itu. Saya kira hampir sama mungkin ya kalau di trauma healing ini, mungkin Kak Danang nanti bisa tambahkan seperti apa. Yang jelas inti dari acara trauma healing ini juga ini himbauan dari BNPB, pemerintah juga, karena posko-posko mereka kemarin sudah ditutup ya per tanggal 20 Januari kalau nggak salah. Sehingga yang masih ada sampai saat ini adalah posko-posko mandiri. Seperti contoh di Teguh yang saat ini yang rumahnya udah hancur, benar-benar udah nggak berbentuk, dan keluarganya diusingkan ke saudaranya, ada yang di tempat lain ya, itu dia mau menjadi salah satu koordinator. Poskonya di Cicedil juga, di pinggir jalan ya. Kalau kita lihat di depannya itu ada tahu Sumedang, dan itu aman, sepertinya nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita masuk 100 meter ke dalam, itu rumah-rumah udah memang sudah tidak layak huni ya. Mereka dibuatkan tenda-tenda seperti itu. Dia masih aktif saat ini. Mungkin begini Kak Danang dan teman-teman semua, apabila ada yang ingin membantu mereka ya, tapi tidak bisa datang ke sana. Saya kemarin diamanahin sama Dek Teguh dan kawan-kawannya, Ibu, kami adik-adik Karang Taruna di sini yang kebetulan kami semua yang kena imbas membuat kelompok kecil. Jadi mereka itu kemarin ada yang membantu alat mencetak kaos ya, dari pemerintah, ada yang dari swasta. Terus tempatnya ada tempat mesin jahit. Jadi mereka di empowering, encourage. Jadi supaya apa? Tidak hanya menerima bantuan saja, tapi mereka dilatih. Nah, dengan cara apa? Mereka membuat gimmick-gimmick, membuat bros, membuat kaos yang paling laku ya. Itu Dek Teguh menjual satu kaos itu warnanya putih sama hitam, ada lengan panjang dan pendek, dan itu ditulis di gambarnya belakang itu peristiwa tanggal berapa, hari apa, jam berapa terjadinya gempa bumi Cianjur. Terus di depannya ditulis Cianjur bangkit. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tertarik ingin berbagi, mereka cerita apa adanya, ini mungkin modal nggak seberapa Bu, mungkin bisa 50 ribuan, 60, tapi kita menjual 100 ribu, karena sisanya akan kita masukkan ke kas untuk membantu masyarakat di sekitarnya. Nah, nanti kalau ada yang tertarik, boleh ya menghubungi saya, nanti saya sambungkan ke adik-adik yang mengelola bantuan dengan cara menjual kaos gempa Cianjur. Harganya 100 ribu. Itu sampai detik ini kami masih terus ya, mungkin insya Allah besok Sabtu saya dan kawan-kawan dari alumni Trisakti yang kebetulan ingin didampingi turun ke lapangan akan datang, ada juga alumni resimen mahasiswa, ada Alfi juga, jadi kita bareng-bareng nih. Siapa tahu nanti Kak Danang kapan-kapan kita turun bareng ya, saya pengen belajar nih dari Kak Danang gimana menghandle adik-adik ya. Kalau kemarin mungkin saya ngikutin ini aja ya, contoh-contoh yang diajarkan seperti selama ini kalau kita trauma healing ya, seperti itu. Sementara itu dulu Kak Danang, mungkin adik-adik atau teman-teman, mbak-mbak, mas-mas, ada yang mau sharing silahkan, mau tanya, monggo. Terima kasih Kak Danang, matur nuwun sangat. Terima kasih Ibu Susan. Jadi hari ini juga kami dari Adventist World Cepat Indonesia, Yayasan Pelayanan Masyarakat Indonesia, mengirim bantuan ya, itu untuk bencana banjir di Pati, Jawa Tengah. Oh iya, iya betul Pak. Ada Pati. Di pelosok sana ada 400 keluarga atau kakak ya yang harus kita bantu. Jadi bantuan kita kirim ke pos di sana dan mereka akan menyalurkan. Jadi Indonesia ini memang dapurnya bencana, jadi kalau dilihat-lihat setiap saat kita memang harus siap. Maka bantuan harus selalu mengalir begitu. Begitu ya Ibu Susan, mungkin ada pengalaman yang lain. Silahkan. Iya, kebetulan banjir dulu waktu di Garut ya, yang sampai tanah longsor,
tim kami juga turun karena kebetulan saya dan teman-teman di bidang logistik, kita ada truk dari kantor gitu ya, menerima bantuan dari masyarakat, kita bawa ke tempat waktu itu di Garut ya. Terus ada juga waktu tanah longsor di Banjarnegara 95 meninggal itu ya. Saya sempat Pak waktu itu lucu juga. Saya sebenarnya liburan sama suami mau pulang kampung ke Semarang. Tapi dengar itu saya langsung izin suamiku, "Mas, silakan Mas kondur sendiri. Saya minta izin nggih. Saya mau gabung sama tim posko di Banjarnegara." Ya lucu juga, tapi untung karena suami saya memahami, ya sudah saya ikhlaskan kamu ke sana, tapi hati-hati. Jadi jam berapa itu Pak? Naik taksi saya 400.000 menuju ke arah gunung, sampai Pak taksinya bingung. "Bu, ini benar daerahnya?" "Iya, memang di situ." Nah, di depan itu Pak pas turun itu sudah dibikin makam ini ya. Jadi korban-korban itu dimasukkan dikubur jadi satu gitu loh Pak. Tapi berapa orang kayak gitu. Dan posko kami ada di depannya persis di Banjarnegara kalau nggak salah di Desa Kober. Nah hari berikutnya Pak, alhamdulillah saya bisa bantu juga untuk mengangkat terakhir kali ibu-ibu dengan anaknya yang masih berdekapan di dalam lumpur ya, itu korban ke-94 dan 95. Dan sorenya langsung ditutup karena sudah dianggap mungkin sudah seminggu ya dibuka di sana. Dan itu luar biasa, ada perasaan yang tidak bisa saya ceritakan, karena melihat orang tuanya meninggal, anak-anaknya masih di rumah, atau mereka di TK, akhirnya kita melakukan storytelling, waktu itu ada 50 anak, menemani mereka tidur di barak, seperti itu ya, membantu memasak ibu-ibu di posko masak, kayak gitu. Terus kemarin banjir di Kudus, Semarang, ya ada di perumahan apa itu ya, ada yang meninggal 3 ya Pak ya di Semarang itu karena banjirnya jebol ininya. Alhamdulillah Pak, kami dari alumni juga sudah mengumpulkan dan saya nggak bisa turun ke sana, tapi insya Allah teman-teman di Semarang, alumni yang di sana sudah turun juga dan sudah memberikan bantuan. Yang pertama. Yang kedua, besok ini ke Pati dan Kudus, Pak. Insya Allah hari Minggu, Pak. Insya Allah. Seperti itu. Ya, pokoknya ikut aja ya, Pak, ya. Kalau pas ada dari yang tsunami Aceh, Padang, Jogja sendiri, itu waktu itu 27 Mei, Pak, ulang tahun saya, itu pas di Jogja, gempa itu juga. Seru, Pak. Pokoknya kalau melakukan kegiatan itu seru sekali. Di antara sibuknya kita bekerja, kita luangkan sejenak untuk bisa turun di lapangan. Makasih Pak Danang. Ini teman-teman ini juga saking sibuknya bantu saya ingatkan, karena Ibu Susan tadi bilang soal ulang tahun, soal tanggal, lalu saya kirim. Hari ini ulang tahun kedua ARC Indonesia loh. Oh, pakai kedua tuh. ARC, selamat ya Bapak. Semoga makin berkah untuk membantu sesama ke depan, Pak. Pada lupa, jadi hari ini pada ngirim paket-paket untuk banjir di Pati sampai tanya iya, Pak. Ini kamu ulang tahun loh. Hah, iya. Sampai Bapak poskonya di mana Pak ARC Pak? Poskonya di rumah Bapak ya? Bukan, di Pinang Ranti. Pinang Ranti. Ya, siap Pak, nanti kita siap coba sinergi ya Pak ya. Siap bantu nanti. Jadi saking sibuknya teman-teman itu, karena Ibu Susan tadi ngomong soal tanggal-tanggal, saya juga ingat loh, bukannya hari ini 19 Januari ulang tahun yang kedua, sehingga mereka pada kaget semua. Sibuk di sana ngirim-ngirim barang, tapi justru lupa harusnya potong tumpeng. Tapi itulah pengorbanan yang sejati, sampai kayak Ibu Susan ulang tahun sendiri aja nggak dipikirin, lebih baik menolong orang. Gitu ya. Ulang tahun hanya sebagai untuk mengingat saja ya Pak, bahwa sebenarnya usia kita tuh sudah berkurang 1 tahun di dunia, bukannya malah bertambah, berkurang kesempatannya kan gitu kan. Ya harus lebih hati-hati. Ya itu Pak, ini saya mau ini kok belum terdownload juga ya. Oke, Mbak Tami mungkin ada yang tanyakan Mbak Tami. Monggo teman-teman, saya yakin teman-teman di sini semua juga istilahnya punya semangat untuk berbagi, untuk menjadi relawan. Hanya mungkin belum semuanya bisa turun ya setiap waktu. Ya diwakilin saya dulu nggak apa-apa. Tapi saya yakin teman-teman pasti punya keinginan.
Mungkin ada yang mau nanya, silahkan. Monggo. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Danang dan juga Ibu Susana atas pemaparannya hari ini mengenai trauma healing. Sangat luar biasa lagi sekali cerita dari Ibu Susana dan juga Pak Danang. Nah, selanjutnya sahabat pembelajar, kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi, bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom ini, atau bisa juga klik raise hand apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Danang maupun Ibu Susana. Nah, mungkin aku mau tanya sedikit nih ke Ibu Susana. Jadi misalnya kita baru nih sebagai volunteer dan kita tidak terlalu mengetahui apa-apa tentang trauma healing. Misalnya di tempat kejadian, kita lihat ada anak-anak yang mungkin terdapat mengalami trauma karena bencana tersebut. Nah, kira-kira tipsnya gimana nih Ibu Susana? Kan karena kita belum tahu apa-apa nih Bu sebagai volunteer baru. Silahkan Ibu. Iya. Terima kasih ya Mbak, pertanyaan yang bagus sekali. Pada dasarnya sih, kalau kita berada di satu tempat, sebisa mungkin pasti di sana ada posko atau tempat yang punya komunitas ya, atau dokter atau yang terdekat. Tapi sebisa mungkin secara alamiah Mbak, secara alamiah kalau saat itu ada dua ya, apabila kita berada di tempat lokasi yang saat itu memang terjadi, ya kita dibutuhkan hati yang tulus untuk cekatan melihat situasi di sana. Harus bisa, kalau dulu diajarin pramuka ya, kalau melihat seperti ini harus apa? Cari tempat yang ini adik-adik bisa dikumpulkan, di situ kita bisa memberikan mereka ditenangkan seperti itu ya. Tapi kalau mengikuti masih baru ya, saya dulu juga kalau yang baru-baru ada, biasanya kita ikut komunitas aja, misalnya kayak komunitasnya tempatnya Kak Danang gitu ya, gabung aja, ikut mereka. Yang penting kita udah punya hati dulu untuk membantu. Insya Allah mereka akan menyiapkan tim-tim yang luar biasa ya untuk memberikan pelayanan seperti itu. Seperti biasa aja Mbak, insya Allah sih kalau ada tim yang sudah mendampingi, kita ikutin aja mereka. Karena itu ada aturannya ya, karena trauma healing kan bukan sekedar datang menghibur saja. Sejauh yang saya ketahui dan mungkin saya diberikan pemahaman oleh beberapa dokter gitu ya, dan psikolog, memang harus ada cara-caranya. Dan istilahnya itu kita ikutin prosedurnya. Jangan sampai nanti kita salah. Tapi biasanya gini ya Mbak, kalau di lapangan, biasanya trauma healing itu kan ada macam-macam. Kalau nggak salah ada 7 ya. Ada fenoterapi atau apa itu yang mengkhususkan dia perhatiannya pada obat-obatan. Jadi adik-adik ini punya trauma di mana, misalnya sering pusing atau apa, obatnya apa itu ada. Terus ada yang trauma healing yang lebih ke apa ya, hipnoterapi seperti itu. Tentunya ada ahlinya, mereka harus melakukan terapi itu dengan ahlinya di hipnoterapi itu akan dibuka seperti apa sih beban-beban di hatinya. Kalau kita nih relawan yang umum yang biasanya turun di tempat-tempat umum seperti ini karena adanya gempa dan lain-lain, biasanya namanya trauma healing kelompok. Jadi diklasterkan, anak-anak dikumpulin ya, terus mereka diberikan tempat untuk saling melakukan interaksi, biasanya dengan cara menghibur mereka. Saya yakin kok kalau adik-adik, mbak-mbak, mas-mas yang punya panggilan hati, itu secara tidak langsung itu kita itu akan biasanya langsung terpanggil gitu loh. Apa yang harus kita lakukan? Kadang diajak nyanyi, diajak membaca, atau kita mengajak mereka berinteraksi, itu mereka senang banget. Hal-hal yang dari hal-hal simpel, Mbak, insya Allah sih bisa ya. Yang penting satu hal, bicara trauma healing, hati kita pun harus riang gembira. Jangan juga terbawa terus ikut grantes, kalau orang Jawa bilang tuh,
ikut tertekan banget, jadi ikut sedih banget. Nanti mereka malah tambah down. Dibutuhkan jiwa-jiwa yang kuat saat kita melihat korban, kita melihat mungkin saya perlu sedikit sharing yang hari pertama tuh Kak Danang, kami kan ada perwakilan tuh di Bandung, kantor kita. Nah, saya sempat telepon sama anak-anak saya di sana, coba kamu lihat di lapangan seperti apa. Itu 1 jam setelah gempa, waktu itu kalau nggak salah siang ya, jam 1. Bawa kendaraan, berjaga-jaga, andaikan di sana ada korban yang bisa kita bantu. Kalau kita saling tunggu-tungguan nggak bisa. Itu benar ya, ini beritanya tidak terangkat, terekspos. Di Tapal Kuda ada suatu sekolah yang ambruk benar-benar, dan itu menimpa anak-anak adik-adik yang masih sekolah siang. Mungkin sebenarnya waktunya udah pulang ya, tapi adik-adik itu ada yang sedang masih megang buku, ada yang mengaji, ada yang sedang mungkin membaca, itu tertimpa, dan rata-rata mereka yang meninggal itu maaf ya, kepalanya tuh pecah gitu loh. Nah itu langsung diangkat memakai carry, mobil carry, truk carry, bak carry, dibawa ke RSUD. Dan itu cukup lumayan banyak di sana. Tapi mohon maaf ini, mohon jangan disebar ya, karena memang tidak diekspos. Kebetulan tim perwakilan kami yang di Bandung yang ikut turun membantu itu, istilahnya mengevakuasi seperti itu. Itu Mbak, tadi yang sudah saya sampaikan. Menjadi relawan yang masih baru nggak usah takut. Ikutilah komunitas-komunitas tertentu yang ada. Seperti contoh saya ya, ikut trauma healing waktu adanya tanah longsor di Kober, Desa Kober, Banjarnegara. Itu saya nggak kenal satupun. Dalam perjalanan saya tiba-tiba sudah terpanggil, saya izin suami saya teleponin teman-teman saya kasih nomor rekening saya. Dalam waktu 3 jam perjalanan itu terkumpul hampir 10 jutaan ya. Karena teman-teman tak teleponin semua, yang saya lihat mereka punya usaha yang lumayan ya. Ada yang mengirim, langsung saat itu saya belanjakan, dan itu saya dibantu Bapak supir taksinya itu untuk istilahnya saya lihat sendiri ya, cek di mana, di situ ada posko apa, di situ waktu itu ada posko di sana ya. Ya udah, cuman direferensiin orang-orang, saya telepon apa, langsung turun aja Mbak. Dengan segala daya upaya kita gabung. Oh, di situ ada posko ini. Terserah kita mau gabung di mana, tapi yang penting kita kulon nuwun dulu ya. Kita mohon izin, Ibu boleh saya gabung di sini, karena waktu itu pas tiba gitu kan sepertinya ada tenda-tenda dan banyak yang masih tiduran di sana, ada banyak anak-anak kecil juga di situ. Ya oke, go ahead, jalan aja Mbak. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Susana atas jawabannya, sangat luar biasa sekali, sangat menantang. Nah, dari Pak Danang, apakah ada tambahan nih Pak untuk pertanyaan saya tadi? Silahkan Pak Danang. Nah, Pak Danang nih yang bisa menambahkan lengkap ini, monggo Pak Danang. Yang disampaikan Bu Susana tadi betul. Jadi kalau kita sungguh mau berbagi, kita menunjukkan apa yang kita lakukan, akhirnya bantuan itu mengalir. Jadi ARC selama di sana 1 bulanan ya, suatu udah 2 bulan, November, Desember, Januari, hampir 2 bulan ya, November, Desember, Januari, hampir 2 bulan itu terkumpul sumbangan sekitar 350 juta. Jadi kalau kita itu nunggu-nunggu, ada dulu mungkin nggak jalan, tetapi dengan kita jalan, betul. ada aja langsung, karena kita kirim foto-foto yang kita lakukan, tempat-tempat itu langsung mengalir bantuan begitu banyak. Jadi yang penting itu action speaks louder than words. Jadi perbuatan yang nyata, tindakan kita yang nyata itu akan lebih berbicara daripada kita sekedar mengumpulkan dulu. Itu aja pengalaman. Betul Pak. Kalau ngumpulin 350 juta mungkin lama ya, tapi begitu kita jalan terus mengalir terus sampai sekarang. Begitu, Mbak Tami. Terima kasih. Iya betul Pak.
Saya percaya itu. Jadi memang nggak usah tunggu-tungguan. Kadang juga lucu Pak Danang kalau saya lihat beberapa teman di teman-teman lain yang pengen mengumpulkan tuh sampai sebulan lebih, cuman bingung ini mau nguni apa ya, orangnya berapa nih yang akan kita seremonial apa. Sampai saya cuman, kalau kita udah niat jalan aja. Kamu mau nyari-nyari ngumpulin berapa banyak lagi. Momennya nanti udah ini, teman-teman di sana juga banyak relawan dari berbagai daerah. Salut kemarin ada yang dari Palu, dari Ambon ya, dari Solo, dari Bali ya ada itu ya, Surabaya, Semarang, itu tumblek-plek mereka membuat posko masing-masing. Nah kebetulan Kak Danang dengan saya kan nggak begitu jauh ya, masih di area Jakarta dan Cibubur seperti itu. Tapi kita bisa hargai mereka yang datang dari jauh-jauh, yang sempat menjadi relawan juga di Aceh juga datang ke sini, ke Cianjur. Gitu Mbak. Ada yang lain barangkali? Ada yang mau ditanyakan? Saya coba, saya kasih materi tadi mana ya? Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bu Susana dan juga Pak Danang atas jawabannya. Nah, saya ingin tanya sedikit nih Ibu. Misalnya kalau misalnya kita melihat ada anak-anak yang sebenarnya sedih, tapi dia menyembunyikan kesedihannya. Kalau kita bertanya kesedihannya apa, terus tapi dia diem, itu gimana ya Bu Susana? Salah nggak itu? Kira-kira Bu, silahkan Bu Susana. Ya, terima kasih Mbak. Kalau saya bukan psikolog ya, memang yang bisa dan mengerti memahami karakteristik mereka itu mungkin lebih tepatnya para psikolog. Tapi minimal otodidak dari saya belajar gitu ya, bertanya juga teman-teman dokter, psikolog gitu kan. Satu, yang jelas kita nggak boleh gerusa-gerusu, kita harus penuh kasih sayang, kita merangkul mereka dengan sabar. Nggak gampang itu, karena orang yang sudah sangat traumatik dalam banget, itu imbasnya itu bisa berat, bisa menengah, bisa kecil gitu kan. Yang berat banget tuh mungkin sampai gerantes, sampai ada yang sampai benar-benar sudah blank, pikirannya udah nggak bisa mikir lagi, barangkali udah harapan untuk hidup pun nggak ada gitu. Itu yang sudah berat banget. Masalah trauma healing kan tidak hanya bicara di area gempa ya. Nah, area keluarga pun, KDRT pun juga ada gitu kan. Area anak-anak yang diperlakukan orang tuanya tidak baik pun juga ada. Kalau di adik-adik di gempa seperti itu, memang cara saya itu biasanya seperti anak kita gitu ya. Kita ajak ngobrol, ketawa-ketawa. Terus gimana? Diajak ngobrol yang kekeluargaan lah. Kadang kita kasih permen, coklat atau apa gitu kan. Nanti mereka dengan sendirinya itu akan datang sendiri ke kita. Terus kadang, Bude, aku pengen ngobrol gitu kan, dia cerita gitu kan. Aku kasihan sama ini, gini-gini. Bude bisa nggak ngasih bantuan ke sana? Di mana nak? Aku bilang gitu. Ya, kalau menurut saya ya kita memang harus mengimprovisasi rasa kasih sayang kita dan menghadapi anak-anak seperti itu harus sabar. Karena kadang ada anak yang memang benar-benar tidak mau bicara. Dan mereka menyendiri. Jadi setiap ada trauma healing, diajak pun dia tidak mau. Ya kita harus sabar sebagai orang tua ibaratnya, kadang harus mendekati mereka. Di satu ruangan khusus, kita ajak ngobrol. Nanti kadang mereka harus mungkin dipancing dengan sesuatu, ini ada buku ini loh, ada mainan tuh teman-teman ngumpul, ayo kita ini. Mereka baru mau seperti itu. Ya wajarnya seorang tua mungkin mendidik anak seperti itu, Mbak. Harus sabar dan mau tulus merangkul mereka. Bahasa tubuh kita tuh kelihatan loh, Dek. Kelihatan bagi anak-anak yang ada di sekitar kita. Kita ini tulus tidak sih sama mereka? Itu mereka bisa merasakan. Seperti kita merasakan orang tuh bersaudara dengan kita gitu kan. Kadang secara tidak langsung dalam bahasa tubuh tuh nggak bisa berbohong ya. Apakah sosok ini tuh mendekati kita tuh tulus atau tidak? Nah, anak-anak itu biasanya mereka peka.
mereka ngerti seperti itu. Itu adik, Mbak, dari saya. Mungkin Pak Danang mau menambahkan? Silahkan. Cukup kami. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Danang dan juga Ibu Susana atas jawabannya. Sangat luar biasa sekali nih dari pengalaman Ibu Susana. Oke, baik. Terima kasih juga untuk Pak Danang dan juga Ibu Susana atas jawabannya tadi. Lalu bagi sahabat pembelajar yang ketinggalan acara seminar online hari ini, Anda bisa langsung cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Di sana kita sudah upload video-video terbaru yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Jadi sahabat pembelajar bisa subscribe dan juga like, komen, serta share video-video seminar online agar bisa dilihat kembali ataupun di-share kepada tetangga atau keluarga terdekat. Dikarenakan sudah tidak ada lagi pertanyaan dari sahabat pembelajar dan acara seminar online sudah berlangsung hampir 1 jam, yang mana mengartikan acara seminar online akan segera berakhir. Baik, saya persilahkan untuk closing statement-nya dari Pak Danang sebagai penutup acara seminar online hari ini. Silahkan Pak Danang. Do more for humanity. Marilah kita berbuat banyak untuk kemanusiaan. Karena semua manusia sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Baik dengan donasi, dengan perhatian, maupun dengan doa. Salam tangguh dan salam melayani masyarakat Indonesia. Terima kasih, salam Danang datang untuk menang. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Danang. Lalu closing statement-nya dari Ibu Susana, silahkan Ibu. Terima kasih Mbak. Kalau dari saya hanya pesan ya, tadi sudah saya sampaikan dari awal, ya kita teruslah berbuat baik ya. Tidak dalam cuaca apapun, kalau ada panggilan untuk saling membantu, semampu kita lakukan ya. Do not border yourself. Jadi kamu jangan merasa dirimu terkungkung di case-case tertentu, lakukan yang terbaik, terus berupaya menjadi yang terbaik, menjadi orang baik dengan tempat yang baik, seperti itu. Itu aja. Bagi teman-teman yang ingin bergabung menjadi relawan, masih banyak waktu. Mbak-mbak, mas-mas, bapak, ibu, adik-adik, monggo. Ini nomor saya. Kalau nanti kapan-kapan tiba-tiba, Bu Susan, aku pengen dong gitu ikut, ayo. Mungkin ngajak temennya, 1-2. Kita turun ketemu adik-adik. Saya ada posko yang memang di beberapa tempat, tidak hanya di satu ya, mungkin lebih dari 8 desa, yang di situ ada tempat adik-adik yang sedang sekolah, sedang belajar, sedang membangun bersama-sama, bersama keluarganya yang siap untuk didatangi, dan mereka siap menerima kehadiran teman-teman relawan. Ini nomor saya, silahkan WA saya kalau ada yang tertarik, monggo. Atau kalau memang tidak bisa turun, mau titip apapun, nanti saya sampaikan. Tempat Kak Danang juga, tempatnya juga selalu terbuka ya untuk membantu sesama. Saya terima kasih sangat loh Pak Danang Priyadi, salam buat Ibu juga. Semoga kita bisa sinergi ke depan ya Pak Danang ya. Amin. Ya. Ibu lagi memasak banyak pesanan makanan. Wah, nanti saya pesan, Pak. Pesan, Pak. Saya pesan makan apa, Pak? Masakan apa, Pak? Ibu, Pak. Spesialnya. Kering, apa, kentang, dan seterusnya. Wah, boleh itu, Pak. Nanti kita bikin, kita tebarkan untuk masyarakat di sana. Siap. Ya, makasih. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Danang dan juga Ibu Susana atas pemaparannya hari ini mengenai trauma healing. Dan juga terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah ikut bergabung di acara seminar online hari ini. Jadi untuk sahabat pembelajar yang ingin menjadi volunteer juga bisa untuk menghubungi Pak Danang maupun Ibu Susana. Saya Tami dan tim Indonesia Belajar pamit undur diri. Salam sukses luar biasa. Terima kasih.